sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Anak-anak, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentunya jangan lupakan 3 hal obat dari COVID-19. Apa itu obatnya? Yang pertama, gunakan masker ketika keluar rumah. Lalu yang kedua, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Kemudian yang ketiga, jangan berkumpul di kerumunan. Meskipun misalnya berkumpul, jaga jaraknya ya, minimal 1 meter lebih agar tidak terkena virus COVID-19. Kita kan nggak tahu, nggak kelihatan tuh siapa yang tertular COVID-19 atau tidak. Oleh karena itu lebih baik kita jaga jarak ya. Oke, baik, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3 untuk kelas 6, tepatnya halaman 108 sampai dengan 120 untuk buku revisi 2018. Oke? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran tentunya Bapak perlu mengingatkan, jangan lupa tekan subscribe, like, and share untuk video ini agar video ini lebih berkembang lagi, lebih bermanfaat untuk orang banyak ya. Selanjutnya setiap pembelajaran tentunya kita harus tahu apa itu tujuan kita belajar. Nah, kita akan paparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6, yaitu yang pertama, diharapkan setelah kita mengamati sebuah gambar, nanti kita mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian setelah membaca informasi tentang tari undang, kita diharapkan mampu menyebutkan pola lantai tariannya dan langkah gerakan pola dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi, diharapkan kita bisa mempraktekkan pola lantai tari undang dengan benar. Setelah berdiskusi, kita juga diharapkan mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Melalui yang sebelumnya nanti kita akan melihat sebuah gambar dan diharapkan kita akan mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Setelah berdiskusi, kita diharapkan mampu membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Nanti juga kita akan coba membuat poster ya, itu tugas kita nanti. Dan selanjutnya, setelah membaca teks tentang Sangsaka Merah Putih itu bendera ya, bendera merah putih ya, kita diharapkan mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Nanti kalian akan mengisi peta pikiran tersebut sehingga lebih luas lagi pemahaman yang kalian paham. Baik, kita mulai ya pembelajaran kita. Pernahkah kamu mendengar pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Mari kita diskusikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebelum kita bahas tentang pepatah ini, Bapak ingatkan kalian, pernahkah kalian menyapu menggunakan lidi? Tentu pernah ya, di kelas kalian ya. Namun bagaimana jika kita menyapu menggunakan 1 batang lidi saja? Susah atau tidak? Tentu saja sangat susah, sangat sulit untuk menyapu debu-debu yang ada di kelas atau sampah yang ada di kelas ya, dengan menggunakan lidi sebatang saja. Namun apabila kita gunakan lidi yang jumlah banyak besar ya, seperti 3 setangan begini,
kita gunakan untuk menyapu, tentu akan proses menyapunya lebih mudah dan lebih cepat. Begitu juga dengan pepatah ini, yaitu segala sesuatu yang dilakukan dengan cara bersama-sama tentunya akan memudahkan kita dalam bekerja atau mencapai suatu cita-cita. Jadi intinya makna dari bersatu kita teguh bercerai kita runtuh itu adalah apabila kita bekerja sama maka kita akan kuat. Tetapi apabila kita bekerja sendiri-sendiri, tidak peduli dengan orang lain, maka kita akan lemah, ya, sulit untuk mencapai suatu tujuan, ya. Baik. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar, ya. Melihat gambar di samping, apa yang ada di pikiranmu? Tentu mereka kita bisa melihat anak-anak ini yang ada pada gambar ini sedang senang, bahagia karena dapat menikmati pendidikan. Ya, kenapa? Karena zaman dahulu sebelum kita merdeka, anak-anak Indonesia tidak mendapatkan kesempatan yang cukup baik untuk mengikuti pendidikan. Ini adalah salah satu manfaat atau makna dari sebuah kemerdekaan tentunya, ya. Jadi dengan adanya persatuan, ya, maka terciptalah sebuah kemerdekaan, sehingga dengan kita merdeka maka kita bisa menikmati pendidikan baik laki-laki ataupun perempuan. Mengapa? Karena dengan pendidikan kita akan lebih cerdas. Contoh saja seperti sekarang ini, kalian pasti tentunya merasa sendiri bagaimana kita harus belajar di rumah. Sulit. Belajar di rumah itu sulit. Namun terpaksa kita menggunakan cara-cara tertentu agar kita tetap belajar dan mampu mengetahui ilmu pengetahuan meskipun dalam kondisi kita di rumah saja. Nah, sama seperti itu pada zaman dahulu. Namun sebelum kita merdeka, dulu orang belajar hanya seadanya, tidak ada yang mengajari. Mau belajar ke orang tuanya juga tidak pernah belajar. Maka banyak kakek nenek kita yang dulu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis karena tidak ada atau tidak dapat belajar di sekolah seperti kalian sekarang. Nah, sekarang kalau kalian sekarang di rumah tapi bisa baca tulis, itu karena adanya kemerdekaan kita belajar baik menggunakan alat-alat teknologi dan lain-lain. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan, ya. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Dulu sebelum merdeka tentunya ada persatuan yang dilakukan oleh para pemuda, para pahlawan. Mulai dari pemuda yang berasal dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ya, Papua, dan semua elemen masyarakat yang ada di
kepulauan Indonesia. Mereka bersatu untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah. Ya. Oke, setelah bahasan tadi, sekarang ada tugas buat kalian. Tugas yang pertama adalah apa makna bersatu kita teguh seperti yang ada pada teks di atas, ya. Kemudian, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tugas untuk kalian hari ini ya, salah satu tugasnya ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap kita pertahankan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tentang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, oke, kita lanjut. Ayo berkreasi. Bacalah informasi tentang tari indang berikut. Pola lantai tari indang. Pola lantai tari indang adalah horizontal, lurus. Penarinya berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang ini berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh, ya. Perhatikan gambar pola dan gambar tari indang berikut. Ya. Ini adalah polanya. Bisa kita lihat. Ini pola horizontal ya. Seperti ini. Dari gambar ini, kira-kira apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Nah, pola gambar ini disebut dengan tadi yang sudah Bapak sebutkan adalah pola lantai horizontal atau vertikal. Tergantung dari sudut pandang kita memandangnya. Apabila kita dari depan memandangnya, maka dia akan terlihat horizontal. Namun kalau kita melihatnya dari samping, maka kita akan melihatnya sebagai pola lantai vertikal, ya. Jadi untuk tari indang pola lantainya adalah horizontal. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke. Gambar apa yang kamu lihat di samping? Kita cerna gambar. Kita lihat di bawah ada pohon, di atas ada perkotaan. Ini menggambarkan bagaimana perkembangan kita sekarang ini. Dulu di sekitar kita banyak sekali hutan-hutan besar ya. Namun sekarang tenggelam yang diakibatkan oleh pembangunan rumah, ya, pembangunan pabrik, sampah-sampah, mobil dan lain-lain. Itu semua diakibatkan oleh ulah manusia. Apa yang terjadi? Hutan-hutan mulai gundul, hewan-hewan mulai punah, ya. Bagaimana cara kita melestarikan ini? Yang pertama, mari bersama-sama kita melestarikan hutan dengan cara tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Yang kedua, mari kita sama-sama menjaga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Jangan dibunuh begitu saja. Lihat kondisi perkembangbiakannya. Apakah dia berpopulasi dengan cepat ya atau lambat, ya? Contoh, hewan-hewan yang sudah mulai punah, ya. Cendrawasih, orang hutan dan lain-lain. Jangan karena benci dengan hewan tersebut kita bunuh, tetapi harus kita jaga. Kenapa? Hewan tersebut mulai
punah, nanti anak cucu kita tidak akan bisa melihat itu kalau sudah punah. Sayang sekali, mereka tidak tahu yang mana namanya orangutan, yang mana namanya komodo, yang mana namanya gajah, dan lain-lain. Contoh saja, sekarang untuk di Kalimantan Timur, gajah sangat sulit untuk kita temukan. Kenapa? Karena hanya ada di penangkaran saja. Ya, bahkan buaya itu dulu di sekitar Sungai Kalimantan sangat banyak, sekarang sudah mulai hilang. Kenapa? Karena dieksploitasi oleh manusia, dibunuh, diburu, dan lain-lain. Maka marilah bersama kita menjaga flora dan fauna kita dengan menjaga alam yang ada di sekitar kita. Salah satunya dengan melakukan reboisasi, sehingga dengan adanya penghijauan maka hewan-hewan kembali akan tumbuh berkembang di hutan, tidak berganti dengan pabrik-pabrik dan lain-lain. Ya, oke, kita lanjutkan. Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak, sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Pilihlah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah menggerakkan hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Dan kamu bisa mempelajari poster yang ada tadi, yang ini tadi ya. Ini poster ya. Ini contohnya. Kalian bisa lihat nanti menggunakan kalian bisa membuat entah itu menggunakan gambar hewan atau menggunakan gambar tumbuhan ya. Jadi ini tugas kedua buat kalian, membuat poster ya, yang berhubungan dengan cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Nanti postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Sampaikan hasilnya pada teman-teman kalian nanti melalui media sosial ya, karena kita sekarang tidak bisa menyampaikan di kelas, kita bisa menyampaikannya melalui media sosial. Nanti dikumpul ya tugasnya yang poster tentang ajakan bagaimana kita menjaga dan melestarikan lingkungan kita ya. Kalian boleh pilih hewan atau tumbuhan, silahkan ya. Gunakan kata-kata yang menarik, misalnya gini, mari kita menjaga hutan bersama ya. Itu seperti itu contoh ajakan-ajakan pada orang lain agar bisa menjaga hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Baik, kita lanjutkan. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Perhatikan gambar di samping orang yang sedang mengibarkan bendera ya. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera tersebut dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, Sangsaka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm dikali 200 cm ya. Jadi panjang 300 cm, lebarnya 200 cm.
Nah, dari bacaan-bacaan ini, teks yang kita baca ini, sekarang tugas ketiga buat kalian adalah isilah peta pikiran di bawah ini berdasarkan bacaan tersebut, ya. Oke, ini tugas ketiga kalian. Jadi ada 3 tugas ya sekarang ya. Tugas yang pertama mengisi pertanyaan tadi, yang kedua membuat poster, yang ketiga mengisi peta pikiran berikut menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana berdasarkan teks bacaan yang tadi barusan kita baca. Oke, untuk hari ini mungkin kita cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Ingat, tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Jangan sampai sakit ya, selalu sehat, selalu semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tindak.